Karang Taruna Kabupaten Kuningan menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kuningan pada Selasa 3 Agustus 2021 di sebuah kafe yang berada di Sadamanta, Kecamatan Jalaksana. Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan Dr. Carlan menjelaskan penandatangan tersebut merupakan momentum untuk pendidikan politik terhadap masyarakat sebagaimana dibangun untuk kesadaran demokrasi. Para anggota Karang Taruna yang berada di grassroots diharapkan bisa membawa pendidikan politik bagi masyarakat sekitarnya dengan adanya MOU dengan KPU Kabupaten Kuningan ini. Sebagai alat kepanjangan tangan untuk lebih menyentuh grassroots. Karang Taruna kan grassrootsnya sampai ke tingkat RT RW secara kelembagaan dan secara undang-undang bahwa usia 13 sampai 45 itu adalah usia Karang Taruna kan begitu. Ya artinya bahwa momen ini kami di Karang Taruna akan coba lakukan untuk pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana membangun kesadaran demokrasi. Yang paling penting mungkin itu pemahaman demokrasi itu adalah hak dipilih dan memilih lah begitu. Itu mungkin kita akan menjadi kampanye pertama. Kemudian juga kepentingannya kan bisa untuk kepentingan pilkades, karena kan pilkades itu di barometer pemilu nasional kan begitu. Itu salah satunya kan di desa, di grassroots kami di desa ketika ada pilkades mungkin yang harus mampu mengedukasi tentang bagaimana makna pentingnya demokrasi di desanya masing-masing. Seperti itu. Teknis kerjasamanya sendiri seperti apa, Pak? Mungkin nanti kita akan buat tahapan dari MOU ini untuk distrukturkan dari mulai nanti ada workshop, bintek, seminar maupun pertemuan informal, bagaimana kita selalu menggiatkan tentang bagaimana bicara demokrasi. Insya Allah kita akan buat tahapannya dengan KPU, walaupun mungkin skenarionya sudah masing-masing punya, nanti kita akan integrasikan yang KPU punya dengan Karang Taruna punya. Sudah itu mungkin. Pak, dari kesimpulan dari diskusi hari ini apa, Pak? Yang paling penting mungkin kesimpulan hari ini bagaimana kita berjuang membangun kesadaran demokrasi yang berkualitas. Itu mungkin kata kuncinya hari ini, bagaimana kita berjuang untuk mencapai demokrasi yang berkualitas di kemudian hari, begitu seperti itu. Untuk peran Karang Taruna sendiri dengan desa, banyaklah yang kurang harmonis ataupun kurang diadopsi oleh desa. Untuk menengah itu difasilitasi oleh siapa nanti kan? Kita sendiri terus mengadvokasi terkait dengan sisa-sisa pilkades atau sisa-sisa pilkadus lah begitu. Karena ini kan sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena memang kesadaran politik kita itu masih rendah. Hari ini elitnya sudah ngopi, kata Bu Haji Yani kan begitu. Ya masyarakatnya bertengkar terus kan begitu. Ini sebetulnya kata kuncinya bagaimana tentang kesadaran berdemokrasi itu sendiri. Ini diawali dari situlah. Insya Allah Karang Taruna apapun akan diupayakan untuk dari sisi advokasi, sosialisasi sampai ke bentuk-bentuk lain kita akan terus lakukan lah seperti itu. Usulan ketua KPU terkait pemilihan serentak ketua Karang Taruna di Kecamatan Apon Desa itu gimana? Sebetulnya ini sudah sedang kami buat aturannya, aturan tingkat kabupaten lah begitu ya. Karena kan kalau aturan di tingkat Permensus sendiri punya aturan. Kita sedang rencanakan dan sedang digodok oleh tim bahwa paling tidak nanti di bersamaan dengan pemilu 2024 Karang Taruna di Kabupaten Kuningan juga pemilihan Karang Taruna serempak dari mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa kelurahan. Jadi yang disarankan Pak Ketua KPU itu bukan lagi wacana, karena kami sudah sedang menggodok peraturan forum Karang Taruna Kabupaten terkait dengan pemilihan pengurus Karang Taruna serentak di Kabupaten Kuningan. Ini bukan barang baru, karena kami sudah sedang menggagas dan merumuskan seperti itu. Baik, makasih Pak. Ya, terusnya Pak ya. Ya, KPU jelas tidak bisa sendiri dalam rangka memperkuat tatanan demokrasi di Kabupaten Kuningan. Karang Taruna punya potensi untuk bisa digerakkan dalam konteks memperkuat. Itulah nilai sinergitas yang ingin kita bangun. Nah, ada banyak hal ke depan sebagai tindak lanjut dari MOU ini yang bisa dan sangat mungkin untuk dilakukan.
Tidak hanya oleh Karang Taruna sebenarnya, oleh semua komponen, oleh semua elemen masyarakat strategis di Kabupaten Kuningan. Nah, wabil khusus di Karang Taruna misalnya tadi disampaikan oleh Pak Ketua Karang Taruna, sudah digagas model desain pemilihan Ketua Karang Taruna secara serentak se Kabupaten Kuningan. Saya kira itu sangat bagus. Ya tinggal di mana sisi yang bisa kita kontribusikan dalam proses itu. Sebab ada tata kelola yang harus diperkuat, ada manajemen pemilihan yang harus diperkuat, ya bagaimana menyusun regulasinya, lalu yang terpenting adalah bagaimana mendorong outputnya, kan gitu ya. Sehingga praktek-praktek demokrasi elektoral di Kabupaten Kuningan ini menjadi suatu hal yang lumrah akhirnya, bukan sesuatu yang asing. Masyarakat terbiasa menghadapi kontestasi, terbiasa menghadapi kompetisi, dan itu semua dilakukan secara sehat. Dan kemudian kompetisi itu tidak kemudian lantas melahirkan sesuatu yang menciptakan kesenjangan di masyarakat, menciptakan konflik. Justru kita ingin merubah frame, ya, membangun framing bahwa demokrasi elektoral atau kontestasi pemilihan, kandidasi dan lain-lain itu sebagai tahapan atau sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menegangkan. Dan pada skala yang lebih besar kita akan belajar semuanya ke sana. Bagaimana mengelola pemilu, mengelola pilkada dalam konteks yang menyenangkan, menggembirakan, mengedukasi, bahkan kita dorong sebagai wahana wisata politik dalam prakteknya. Kemudian kita juga akan coba melalui Karang Taruna memperkuat kelompok-kelompok civil society, ya, kelompok masyarakat, memperlebar ruang-ruang diskusi, dan kemudian seperti yang tadi disampaikan di sesi diskusi, ya, membangun kohesivitas antara kelompok-kelompok masyarakat civil society sehingga semuanya bisa bergerak dalam satu frame, bisa bergerak dalam satu channel, satu gelombang, tidak ada kesenjangan, tidak ada gap generasi, tidak ada miskomunikasi dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memperkuat visi Kabupaten Kuningan. Ya, Kuningan maju berbasis desa. Ini sangat selaras dengan visi program kami, model pendidikan politik berbasis desa. Nah, kita juga ingin mengesankan bahwa PPKM itu bukan suatu hal yang meruntuhkan hidup kita. Justru kita membuat kontra isu lah kira-kira begitu. Bahwa PPKM itu bisa didesain menjadi suatu yang menarik. Ya, faktanya hari ini kita buat model PPKM yaitu pendidikan politik kepada masyarakat. Ya, pendidikan politik kepada masyarakat yang kemudian bisa mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya secara politik. Saya kira itu.